Halo guys, kembali lagi di channel YND Storyland. Di video kali ini, admin akan mendongeng sebuah film fantasi lagi berjudul Buddha Palm Technique yang dirilis pada tahun 2020. Film ini menceritakan tentang seorang debt collector yang berakhir mewarisi tapak Buddha. Bagaimana keseluruhan ceritanya? Daripada penasaran, mari kita simak alur ceritanya. Cerita dimulai di tengah kota, di mana seorang seniman bela diri bertopeng bernama Zhang dikepung oleh puluhan seniman bela diri. Rupa-rupanya para seniman bela diri tersebut ingin merebut buku tapak Buddha dan sebuah topeng dewa jahat yang sempat dicuri oleh Zhang dari sebuah kuil. Melihat Zhang yang tidak ingin mengembalikan semua benda tersebut, puluhan anak panah pun dilepaskan yang menandakan pertarungan dimulai. Meski serangan bertubi-tubi dilancarkan, Zhang dengan mudahnya menahan semua serangan tersebut. Hingga akhirnya salah satu seniman bela diri mengeluarkan ulti berupa tembakan panah yang diperkuat. Namun, serangan itu tidak berarti di hadapan Zhang setelah ia menahan dan mengembalikan serangan tersebut. Kemudian, Zhang mengakhiri pertarungan dengan jurus tapak Buddha ireng. Di tempat lain, seorang debt collector bernama Long dengan penuh luka kembali ke kontrakan. Di tempat itu, Long tinggal bersama adiknya yang bernama Yiran. Melihat abangnya penuh luka, Yiran mulai khawatir dan ingin mengetahui pekerjaan abangnya. Namun, Long tetap merahasiakannya karena ia hanya ingin Yiran fokus dengan sekolahnya. Tidak lama, Long mendapatkan telepon dari bosnya yang meminta duit setoran kepada Long. Tetapi sesaat setelah Long kembali ke dalam kontrakan, ia dikejutkan dengan kemunculan bosnya yang sudah berada di tempat tersebut. Mengetahui hal ini, Long meminta Yiran untuk kembali ke kamarnya. Sayangnya, salah satu anak buah si bos mulai memprovokasi Long dengan mengatakan pekerjaan Long sebagai debt collector. Tak sampai di situ, ia juga menginginkan Yiran jika suatu saat Long tidak bisa membayar hutangnya. Akibatnya, Long pun langsung tersulut emosi. Sementara Yiran yang melihat hal ini mencoba melerai, tetapi Yiran langsung tersungkur dan berakhir di rumah sakit. Setelah Yiran dilarikan ke rumah sakit, dokter mengatakan bahwa Yiran terkena penyakit kronis. Untuk membayar tagihan itu, Long mencoba meminjam duit ke bosnya. Namun bosnya tidak bisa membantu banyak. Ia hanya menawarkan sebuah alamat di mana tempat uji coba manusia dilakukan. Di tempat lain, Zhang dibantu para peneliti melakukan uji coba terhadap tubuh manusia. Meski topeng itu bisa menambah kekuatan, namun topeng itu akan terus menyedot vitalitas penggunanya saat Zhang melepas topeng jahat. Hanya seorang yang mencapai kekuatan tapak Buddha lah yang bisa menawarkan energi untuk topeng jahat. Maka dari itu, Zhang melakukan percobaan manusia hanya untuk menemukan seorang yang bisa mewarisi tapak Buddha dan memberikan energi tersebut ke topeng jahat. Beberapa hari kemudian, Long memutuskan untuk mengikuti percobaan manusia meski ia tahu nyawanya terancam. Dengan iming-iming banyak cuan, para peneliti menjanjikan siapapun yang bisa bertahan dari uji coba tersebut. Dan akhirnya, uji coba pun dimulai dengan mengirim frekuensi kekuatan tinggi ke para relawan yang mulai merasa kesakitan yang sangat luar biasa. Sayangnya, percobaan itu gagal untuk kesekian kalinya dan semua relawan dinyatakan tewas termasuk Long.
Namun, saat Long dibawa ke kamar mayat, tubuhnya mulai terbentuk dengan aura panas yang menyelimutinya. Sesaat kemudian, Long kembali bangkit dan pergi dari tempat tersebut dengan membawa sekoper duit. Setelah kejadian ini, Zhang menyadari bahwa salah satu relawan berhasil selamat dan mulai menyusun rencana untuk memanfaatkan relawan tersebut. Sementara itu, Long yang berhasil membawa cuan meminta dokter untuk segera mengobati adiknya. Namun, Yiren divonis kanker stadium akhir yang tidak mungkin bisa diselamatkan bahkan dengan uang yang dibawa oleh Long. Saat Long tiba di ruangan Yiren, ia tidak sengaja menyenggol termos dan mengetahui bahwa kekuatannya meningkat. Namun tubuhnya mulai merasa sakit akibat perubahan yang dialaminya. Untuk meredakan rasa sakitnya, Long pun mencoba berendam di sebuah pemandian. Di tempat itu, Zhang tiba-tiba muncul untuk memberi arahan agar Long melepaskan energinya. Berkat arahan dari Zhang, Long pun berhasil mengeluarkan jurus tapak Buddha. Zhang kemudian menjelaskan bahwa Long sekarang merupakan seniman bela diri dan minta Long untuk melatih seni bela diri lainnya. Namun Long yang waspada dengan kemunculan Zhang yang mendadak segera menyerangnya. Sedangkan Zhang dengan mudah mengalahkan Long. Kemudian Zhang memberikan sebuah pil dan seketika Long pun tidak lagi merasakan sakit di tubuhnya. Mengetahui hal ini, Long pun minta pil tersebut untuk menyelamatkan adiknya. Tetapi Zhang hanya memberikan sebuah koin yang bisa menuntun ke sebuah tempat di mana Long bisa mendapatkan apa yang ia cari. Beberapa saat kemudian, Long tiba di pasar gelap. Dengan menunjukkan koin yang diberikan oleh Zhang, Long dituntun menuju ke sebuah hotel. Di lobi hotel, ia melihat sekelompok orang sedang berkumpul. Dan saat itu juga, seorang pria botak yang merupakan pemilik hotel muncul. Melihat Long yang masih newbie, pria botak tersebut menjelaskan bahwa hotel ini mirip seperti guild yang menyediakan sebuah misi untuk para seniman bela diri. Pihak hotel sendiri bersikap netral terhadap faksi ortodok maupun unortodok. Setelah Long resmi bergabung, ia menanyakan sebuah tempat pengobatan ke pria botak dan direkomendasikanlah Long ke dokter hantu yang ahli dalam pengobatan. Sesampainya di tempat dokter hantu, Long segera menanyakan obat untuk kanker stadium akhir. Meski dokter hantu bisa menyembuhkan penyakit itu, namun ia membutuhkan bahan langka yang terdiri dari darah Raja Wali, laba-laba 5 racun, dan terakhir ginseng perak. Semua itu bisa Long dapatkan dari hadiah misi yang diberikan oleh pihak hotel. Setelah Long kembali ke hotel, ia menerima misi untuk memburu seorang murid sakte cakar elang bernama Liang karena telah melukai gurunya. Di saat yang sama, seorang seniman bela diri dari sakte cakar elang bernama Ling Ling juga ingin menerima misi tersebut. Ketegangan pun sempat terjadi antara Long dan Ling Ling. Melihat Long yang keras kepala, Ling Ling pun membuat tawaran untuk membantu menemukan Liang. Sebagai gantinya, Long harus menyerahkan Liang kepadanya. Akhirnya kesepakatan pun dibuat dan dengan bantuan seorang informan tua, mereka berdua mengetahui lokasi di mana Liang berada. Di dalam perjalanan menuju ke lokasi, Ling Ling menceritakan dalam dunia seni bela diri melukai seorang guru merupakan kejahatan besar. Oleh karena itu, Ling Ling ingin menyeret Liang untuk menyuruhnya meminta pengampunan. Tak lama, mereka berdua bertemu dengan Liang yang menjadi seorang pengamen jalanan. Sebagai hukuman, Liang diperintahkan untuk menghapus seni bela dirinya. Namun Liang menolak karena ia hanya ingin mencari kebebasan dengan bermain musik. Liang juga tidak ingin hidup di bawah kekangan sakte dan hanya digunakan sebagai budak. Sebelum Liang pergi, ia memperingatkan bahwa Long tidak bisa mengalahkannya.
Namun Long yang tidak bisa membiarkan Liang pergi, segera menyerangnya. Awalnya Liang tidak ingin melawan, tetapi karena ia terus dipojokkan, akhirnya Liang pun memberikan perlawanan. Dengan jurus cakar elang miliknya, Liang pun dengan mudah mengalahkan Ling Ling. Sedangkan Long yang mencoba melawan juga dibuat tak berdaya. Saat Ling melancarkan serangannya, Long menggunakan gitar milik Liang hingga hancur. Dan karena hal itulah membuat Liang semakin marah. Di tengah situasi sulit, Long mengeluarkan jurus tapak Buddha hingga Liang terpental tak berdaya. Setelah pertarungan berakhir, Ling Ling segera memotong meridian Liang untuk menghapus seni bela dirinya. Selain kehilangan seni bela dirinya, Liang juga tidak lagi bisa memainkan musik dengan tangannya. Meski Long telah menyelesaikan misi dan mendapatkan darah Raja Wali, Long sadar bahwa dunia seniman bela diri itu sangat kejam. Sebelum Long melanjutkan misinya, Ling Ling berniat membantu Long untuk menyelesaikan misi mengalahkan ahli 5 racun. Karena dengan kekuatannya yang sekarang, Long tidak mungkin bisa memburu ahli racun tersebut seorang diri. Setelah mendengar perkataan dari Ling Ling, Long menyadari bahwa ia masih lemah, namun ia tidak bisa demi adiknya. Untuk itu, Long pun menemui Zhang untuk belajar seni bela diri darinya. Zhang yang mendengar hal ini pun tentu saja dengan senang hati mengajari Long. Sambil berlatih, Zhang mengajarkan Long untuk menyalurkan Qi ke seluruh tubuh untuk meningkatkan jurus tapak Buddha. Dengan arahan Zhang yang diberikan, kemampuan Long pun sedikit-sedikit meningkat. Sebelum Long menjalankan misinya, Zhang menemui ahli 5 racun. Sebagai ahlinya memanipulasi emosi manusia, Zhang ingin ahli 5 racun membantunya untuk membangkitkan potensi terbaik Long. Zhang tidak peduli jika Long tewas, dan maka dari itu ia tidak layak mempelajari jurus tapak Buddha. Sementara itu, Long dan Ling Ling tiba di sebuah dermaga. Dengan menyamar sebagai anggota, mereka berdua pun memasuki sebuah tempat dugem milik ahli racun. Di tempat itu, Long menunggu waktu yang tepat untuk menyerang ahli 5 racun. Namun tanpa Long sadari, ahli 5 racun sudah menggunakan ilusi yang membuat Long mulai kehilangan kendali. Ling Ling yang tidak mengetahui itu juga ikut terkena ilusi bersama Long. Di keesokan paginya, Long kembali sadar. Ia langsung menyerang ahli racun dengan gegabah. Akibatnya, Long terkena racun yang membuatnya menganggap Ling Ling sebagai musuh. Dan pertarungan pun dimulai antara Ling Ling dengan Long. Dalam pertarungan itu, keduanya pun sama-sama tumbang. Setelah Long sudah tak berdaya, ahli racun mulai menumbuhkan pergerakan Long. Kemudian ia sengaja membuat Long marah dengan mengancam Ling Ling dengan sebuah racun. Sementara Long yang tak mampu bergerak mencoba menyelamatkan Ling Ling. Hingga akhirnya Long mampu mengeluarkan jurus tapak Buddha yang lebih kuat, dan dengan serangan itulah ahli racun pun berhasil dikalahkan. Setelah menyelesaikan misinya, Long kembali ke rumah sakit untuk menjenguk adiknya. Namun Yiran terlihat tidak senang karena abangnya selalu menjenguknya dengan penuh luka. Sedangkan Long yang mendengar hal ini pun langsung memutuskan untuk membawa pulang Yiran untuk bisa terus menjaganya.
Untuk merayakan kembalinya Yiran, Long mengadakan sebuah pertunjukan lampion, tetapi sayangnya kondisi Yiran tiba-tiba memburuk. Beberapa saat kemudian, Long kembali menemui dokter hantu untuk membantunya mendapatkan gingseng perak secepat mungkin. Dengan bantuan dokter hantu, Long pun dibawa ke tempat Zhang. Di sini Long mengetahui bahwa sebenarnya dokter hantu bekerja untuk Zhang, tetapi Long belum mengetahui bahwa Zhang lah yang telah merencanakan semua ini. Sedangkan Zhang yang mengetahui niat Long segera memberitahukan bahwa ada pengiriman gingseng perak yang akan dikawal aliansi ortodok. Demi menyelamatkan adiknya, Long pun bersedia mencuri gingseng tersebut meski ia tahu akan risikonya. Sebelum Long melakukan aksinya, ia meminta ajaran terakhir tapak Buddha kepada Zhang. Dan setelah pelatihan terakhir diberikan, Zhang menyadari bahwa Long mempunyai bakat dalam seni bela diri. Di keesokan paginya, Long mencoba menanyakan rute pengantaran gingseng perak kepada Ling Ling sebagai bagian dari ortodok. Namun Ling Ling sudah mengetahui siapa yang ditemui Long sebelumnya. Ling Ling menduga Long mendapatkan perintah dari faksi unortodok untuk mencuri gingseng perak dan meringatkan Long akan resikonya. Meski begitu, Long tidak peduli karena keselamatan adiknya yang lebih penting. Beberapa saat kemudian, Ling Ling kembali ke aliansi ortodok untuk melaporkan tentang Long. Ling Ling menduga ada kaitannya antara Long dengan kasus pencurian topeng jahat dan buku tapak Buddha yang dilakukan oleh Zhang dari faksi unortodok. Sebagai penetua yang mendengar hal tersebut, memutuskan untuk membunuh Long. Dan sebagainya lagi berniat merekrut Long untuk masuk ortodok. Namun saat Ling Ling menjelaskan bahwa Zhang mempunyai niat untuk mencari gingseng, para penetua pun setuju untuk menyingkirkan Long dan Zhang dan menyerahkan isi pengawalan kepada Ling Ling. Beberapa saat kemudian, Long mulai melancarkan aksinya dengan menyerang para seniman bela diri faksi ortodok untuk mendapatkan gingseng perak. Dan tak butuh waktu lama, Long untuk melumpuhkan para ortodok. Sebelum Long pergi dari tempat tersebut, ia bertemu Ling Ling dan meminta Long untuk mengembalikan gingseng tersebut. Tetapi Long menolak dengan menengkel Ling Ling. Setelah semua upaya yang Long lakukan, akhirnya semua obat berhasil terkumpul untuk menyembuhkan kanker adiknya. Sesaat setelah Yiran meminum obatnya, Zhang pun muncul dengan menciptakan tujuan untuk menjadi puncak seniman bela diri dengan menggabungkan teknik tapak Buddha dan topeng jahat. Sayangnya, kekuatan topeng jahat terus mengambil vitalitasnya sehingga ia tidak bisa melihat bentuk akhir dari teknik tapak Buddha. Untuk itu, Zhang menyerahkan topeng jahat kepada Long agar Long bisa memakainya dan agar Long bisa melanjutkan jalan ninjanya. Dan jika Long menolak, maka Zhang akan membunuhnya. Lagi pula, Long sudah dianggap sebagai kriminal setelah menyerang faksi ortodok. Namun Long sudah mengantisipasi hal tersebut dengan memanggil semua penetua faksi ortodok. Rupa-rupanya sebelum Long melakukan pencurian, ia meminta bantuan Ling Ling untuk bertemu penetua sakte ortodok. Dan semua kejadian yang Long lakukan saat mencuri gingseng perak hanya sebuah sandiwara. Dengan menyerahkan Zhang kepada penetua ortodok, Long pun mengantar keluar adiknya dari tempat tersebut. Namun sesaat setelah mereka berdua berpisah, Long melihat Ling Ling dengan kondisi yang terluka, sementara Zhang sudah berada di depan Yiran hingga adanya Yiran pun tewas di tangan Zhang. Akhirnya, pertarungan pun dimulai antara Zhang melawan Long. Meski keduanya sama-sama memiliki teknik Buddha, namun dengan bantuan topeng jahat, Zhang lebih unggul dalam pertarungan. Akhirnya, Long pun mengeluarkan tenaga terakhir untuk mengeluarkan teknik Buddha, begitu pula dengan Zhang. Dan dalam pertarungan inilah, Long kalah dan dibuat sekarat.
Meski begitu, Long lebih memilih menghilangkan seni bela dirinya ketimbang harus memakai topeng jahat. Mengetahui Long sudah tidak berguna, Zhang pun menjatuhkan Long dari ketinggian. Dan tanpa diduga, Long mampu membangkitkan Tatagrata yang merupakan bentuk terakhir dari tapak Buddha. Dan dengan serangan tersebutlah, Long berhasil mengalahkan Zhang. Sebelum Zhang tewas, Zhang merasa puas karena ia bisa melihat bentuk akhir tapak Buddhanya. Dan film pun tamat. Oke guys, itulah alur cerita film Buddha Palm Technique. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari Yande, sampai jumpa di video berikutnya.